tempat wisata tapi serem ini. Seolah-olah pohon seperti ini itu terkesan benar-benar horor. Rumbai-rumbai seperti ini. Ngeri guys, kayak neng film Mak Lampir. Waduk mericanya dari arah bawah. Zaman dulu mungkin ya, zaman dulu buat naik perahu itu bisa lewat sini. Ini tadinya odong-odong, tapi sekarang sudah terbengkalai. Oke guys, kali ini kita berada di Kabupaten Banjarnegara. Aku nggak nyangka kalau Kabupaten Banjarnegara itu seindah ini gitu ya. Ini di Desa Piasawetan, kecamatannya itu Kecamatan Susukan, kabupatennya itu Kabupaten Banjarnegara. Tujuan vlog kita kali ini itu kita mau menuju ke Waduk Mrican. Arahnya masih ke arah sebelah sana. Mungkin masih sekitar 3 km lagi dari sini gitu ya. Oke, langsung saja kita gas. Kita langsung menuju ke Waduk Mricannya guys. Katanya Waduk Mrican ini salah satu waduk yang dulu itu pernah ramai gitu ya. Terus kemudian saat ini itu sepi. Ini jalur nasional dari Kabupaten Banyumas menuju ke Kabupaten Banjarnegara. Jalannya halus. Jalannya halus tur amba gitu ya. Sebelum ke Waduk Mricannya, kita belusuk-belusuk dulu di pelosok Kabupaten Banjarnegara. Ini loh, sebagus ini Kabupaten Banjarnegara. Ini pemandangan sebagus ini itu berada persis di pinggir jalur nasionalnya gitu ya. Ini keren sih, terasiring di pinggir jalur-jalur nasional. Ya mas. Ini sayang banget parine nembe ditanduri gitu ya. Coba naik parine wis mandan dhuwur. Ya view-nya di sini tuh bagus banget. Ibu-ibu lagi pada tandur. Dan ini persis di pinggir jalur nasional guys. Jadi ketika kalian melintas dari Banyumas menuju ke Banjarnegara, sepanjang jalan itu pemandangannya itu full hijau guys. Di sini kita melewati jembatan, nggak tahu ini namanya jembatan apa gitu ya. Ini masih di jalur nasional dari Banyumas menuju ke Wonosobo. Kalau dari arah sana itu dari arah Banyumas, Banjarnegara, terus kemudian ke sana terus itu ke arah Wonosobo gitu ya. Dan untuk ke Waduk Mrican di pertigaan depan nanti kita itu belok kiri. Di pertigaan ini guys, di pertigaan ini kita belok kiri gitu ya. Ada tulisannya PLTA Panglima Besar Sudirman. Gede banget ya. Di depan saya itu ada pertigaan. Kalau nggak salah, kalau tujuan kita ke objek wisata Waduk Mrican, itu kita harus belok kanan gitu ya. Apakah benar?
Nggak tahu juga. Coba kita masuk saja ke sana. Sepertinya ini jalan umum gitu ya. Sepertinya ini masuk komplek perumahan dari PLTA Waduk Merica. Ada tulisannya tanah milik Indonesia Power. Kita lanjut lurus terus. Wah, ini jujur ya, ini pertama kali saya datang ke Waduk Merica ini. Dan kalau ngomong pertama kali berarti aku itu sama sekali nggak tahu gitu ya. Kalau hanya sekedar lihat dari konten-konten orang itu, rata-rata itu nggak pernah nunjukin jalur masuk ke objek wisata Waduk Merica ini. Dan jujur aku bingung. Apakah harus ke sana lagi gitu ya? Coba kita ke sana terus. Nyuwun sewu Pak, kalau mau ke objek wisata Waduk Merica, ini ya? Ini Pintu depan. masuknya sana nggih? Nah, ya depan Oh, mobil itu nggih. kan Belokan kanan itu parkiran. ada Oh, tangga-tangga nggih. itu. Oh, nggih, nggih. Tapi parkirnya ambil kanan, Ambil masuk ke kanan. lapangan. Iya. Oke. Nggih, turun Pak. Nggih, monggo. Monggo Pak. Monggo. Bener ternyata ini kalau dilihat-lihat itu kayak bukan tempat objek wisata gitu ya. Memang kalau tak baca-baca, Waduk Merica ini emang sebenarnya tujuannya itu bukan buat objek wisata gitu ya. Tujuannya itu buat PLTA, pembangkit listrik yang dialirkan ke Jawa Bali gitu ya. Tapi berhubung tempatnya itu lumayan cukup bagus, jadi sekalian dibuka sebagai objek wisata. Ini dia, ini pintu masuknya. Parkirnya di sini, tempat parkir. Tempat parkirnya cukup luas, ini mungkin bisa medeng banyak mobil gitu ya sama motor. Di tempat parkirannya itu banyak terdapat warung-warung. Mungkin kalau hari Sabtu sama hari Minggu di sini tuh rame gitu ya. Oke, tepat jam 9:40 kita sudah berada di depan objek wisata Waduk Merican. Ini tangga masuk dari objek wisata Waduk Merican yang setiap saya lihat kontennya orang-orang pasti mengambil gambar di sini gitu ya. Ini kayak tangga yang paling ikonik dari objek wisata Waduk Merican. Dengar-dengar objek wisata ini sudah mulai ramai kembali guys. Tadinya itu sepi gitu ya. Terbukti di sini mulai banyak warung-warung yang buka. Padahal ini hari biasa, ini hari Selasa. Bukan hari libur gitu ya. Tapi warungnya wis mulai pada buka maning. Ini pintu gerbang masuknya tulisannya nganggo aksara Jawa gitu ya.
Pinten Pak tiketnya Pak? 5.000. Yang kecil aja ada? Kayaknya nggak ada loh Pak. Coba, nah, tak cari dulu. Oke, matur nuwun Pak. Enggak Pak. Oke, jadi HTM masuk ke Waduk Mrica itu sebesar Rp5.000 per orang gitu ya. Ini lumayan cukup terjangkau dan seperti ini suasana ketika kalian masuk ke objek wisata Waduk Mrica. Di sini ada tangga yang lumayan cukup tinggi gitu ya. Katanya objek wisata Waduk Mrica ini itu dulunya itu rame gitu ya, rame terus kemudian nggak tahu kenapa tiba-tiba itu jadi sepi, terus kemudian saat ini tuh mulai rame kembali, jadi seperti anomali, kadang rame kadang sepi. Di sini ada pohon apa ini, tapi pohon ini sepertinya udah tua banget. Ini mandan ngeri sih kalau lihat pohon-pohon dengan jenis seperti ini. Ini terkesan kayak pohon angker gitu. Ketika manusia itu melebur tempat-tempat yang agak creepy kayak gini, sing mandan-mandan beringit seperti ini, itu apa? Alam bawah sadarnya itu mengatakan bahwa ini ngeri. Ini seperti tempat angker gitu ya. Tempat wisata tapi serem ini. Yakin ketika kalian datang ke sini tuh auranya itu langsung aura merinding gitu ya. Ini terlihat seperti bangunan yang sudah tua banget. Tapi ingat, ini tempat wisata. Ini tempat wisata, guys. Mungkin saja kalau hari Sabtu sama Minggu itu rame gitu ya di sini ya. Kita cek, sepertinya di sebelah sini itu toilet. Bener, ini toilet. Ini masih sering dipakai sepertinya. Jadi buat teman-teman semua yang berniat untuk plesir mengobjek wisata Waduk Mrica, ini sekalian tak sepilin. Di sini ada toilet tapi kondisinya ya seperti ini. Oke, kita langsung saja menuju ke arah sebelah sana. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu tempat wisata ini itu denahnya seperti apa, karena di depan tadi memang nggak ada denah. Tempat-tempat yang potensial untuk didatengin gitu ya. Tapi kita kita telusuri dulu ke arah sebelah sana. Ini vegetasi di sini memang cukup lebat gitu ya. Bukan cukup lebat, ini lebat banget. Ini loh. Yang bikin ngeri itu seperti ini. Aku nggak tahu ini masih tempat wisatanya atau bukan. Karena yakin
Ini terkesan bukan seperti objek wisata gitu ya. Ada tangga ke atas. Ntar kita mau nyoba nerusin ke sana dulu. Ternyata kadal. Kresek-kresek ujarku ula gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belusukan ke tempat-tempat seperti ini, itu mata kalian harus tetap waspada, lihat bawah. Ketika ada kresek-kresek itu yang ditakutkan itu mbok ula gitu ya. Yakin ini objek wisata tapi vibesnya itu sengeri ini gitu ya. Masuk ke tempat ini itu mesti bayar 5.000. Jadi buat teman-teman sing kepengin datang ke Waduk Mrica atau penasaran dengan kondisi Waduk Mrica saat ini itu seperti apa, kalian nggak perlu repot-repot datang ke sini. Ini lagi tak sepilin, ini tak tunjukin kondisi asli dari Waduk Mrica saat ini. Waduknya di sebelah sana tuh, waduknya mulai kelihatan. Aku kesini cuma kepengen lihat waduknya saja. Kalau dilihat sekilas, waduknya itu lumayan lebar. Gue amba gitu ya, waduknya gue amba. Tapi cuma sepertinya kalau dilihat benar-benar itu waduknya itu sudah mulai ada pendangkalan gitu ya. Mungkin sedimen-sedimen yang dibawa dari hulu, yang berasal dari Wonosobo itu, sepertinya itu membawa sedimen-sedimen, membawa lumpur gitu ya. Jadi akhirnya itu waduk ini itu lama-lama dipenuhi dengan lumpur. Sudah mulai nampak daratan di tengah-tengah waduk. Kalian bisa duduk-duduk di sini sambil lihat Waduk Mrica. Wah, bisa turun guys. Kita bisa turun ke arah sebelah sana ya. Di sebelah sini ada gazebo, terus ada pengunjung. Di sampingnya ini pohon terembesi apa ya? Ini pohon terembesi apa ya? Tapi yang bikin cukup horor itu tali-tali ininya gitu loh. Rumbai-rumbai seperti ini nih, yang bikin seolah-olah pohon seperti ini itu terkesan benar-benar horor. Rumbai-rumbai ininya loh, yang ke bawah. Ini rumbai-rumbai seperti ini. Ngeri guys, kayak nang filmnya Mak Lampir. Yakin, aku nek ndeleng pit-pit kayak gini itu kayak mutan film-film kolosal zaman dulu gitu ya. Kayak filmnya Mak Lampir. Bahane terus filmnya siapa maning kayak akeh lah. Tutur tinular gitu. Ke atas ada tangga, tapi kita coba turun dulu ke bawah sini. Kita lihat Waduk Mricanya dari arah bawah. Wow, ini lumayan tinggi guys. Oke, jadi seperti ini bentuk dari Waduk Mrican saat ini. Seperti yang tak bilang tadi bahwa waduk ini itu mengalami pendangkalan gitu ya.
Bahkan di sini itu dijadikan kayak kebonan, ditanduri wit gedang kayak. Ini tadinya itu waduk guys, ini tadinya waduk, nek ora salah. Tadinya di sini tuh tempat antri buat naik perahu gitu ya. Jadi tadinya itu di sini tuh full air buat naik perahu. Zaman dulu mungkin ya, zaman dulu buat naik perahu itu bisa lewat sini. Tadinya di sini tuh bukan daratan, ini tadinya itu air. Tapi sekarang sudah full dengan lumpur-lumpur, wis kayak sawah pokoknya lah. Bentuknya wis kayak sawah, ditanduri gedang, ana wit kelapa kayak tanduri cikal. Kayak wit gedang, full wit gedang nang belah kana. Ini kalau nggak digeruk itu debit airnya lama-lama itu bakal berkurang gitu ya. Harusnya digeruk. Waduk ini harus digeruk. Kalau tak lihat di konten-konten orang di TikTok, di Facebook gitu ya. Bener, tempat ini dulunya itu tempat buat naik perahu. Mungkin ini loket pembayaran buat naik perahu gitu ya. Sekarang sudah remuk. Tempatnya sudah rusak. Kacanya pada pecah. Wow. Ini kalian yang suka konten-konten misteri, datanglah kalian ke Waduk Merican. Ini bentuknya kayak halte. Mungkin tujuannya buat orang-orang yang ngantri naik perahu bisa duduk di sini gitu ya. Coba buat teman-teman yang orang asli Banjarnegara gitu ya, yang sejak kecil mungkin sudah dolannya mengeneh gitu ya. Apakah benar di sini tadinya itu masih berupa waduk? Apakah benar di sini tadinya itu buat naik perahu gitu ya? Karena aku wong Cilacap, aku cuma bisa lihat konten-konten orang gitu ya. Tapi buat kalian orang-orang Banjarnegara biasanya tahu sejarah dari tempat ini gitu ya. Apakah benar di sini tuh dulunya itu buat naik perahu gitu ya? Oke, dari sini langsung kita naik ke atas saja. Di sebelah sini ada tangga lagi. Kita coba naik lagi, guys. Di sini ada gazebo gitu ya. Ini gazebo. Gazebo. Ini toilet. Ini toilet apa ini? Loh, mana toiletnya? Ini tandanya ke bawah gitu. Sini mungkin ya. Nah, oh iya, toiletnya di sini. Toilet di sini cukup bersih. Aku yakin tadinya di sini tuh stand-stand buat jualan gitu ya. Ini tadinya itu warung-warungan buat jualan. Di depan WC persis itu ada yun-yunan. Ini tadinya odong-odong, tapi sekarang sudah terbengkalai. Sebelumnya tempat ini tuh sudah benar-benar terbengkalai, benar-benar sepi dengan pengunjung. Tapi untuk saat ini itu sudah mulai ramai pengunjung lagi.
Ini karena vibes di taman ini itu benar-benar bagus. Jadi ini tempat-tempat yang banyak disukai sama anak-anak muda Indonesia saat ini gitu ya. Suasananya itu tenang. Di tempat ini saat ini tuh banyak banget dikunjungi sama anak-anak muda. Ini hari biasa, mungkin kalau hari Sabtu sama Minggu bisa lebih ramai gitu ya. Jadi pengunjung ke Waduk Merica saat ini itu rata-rata didominasi sama anak-anak muda gitu ya. Karena vibes, karena view ini, karena suasana ini. Jujur suasana di sini tuh memang enak banget. Tempat yang viral di TikTok itu di sini gitu ya. Tempat yang bikin Waduk Merica ini kemudian ramai lagi yaitu di sini. Bukan waduknya bukan, tapi tempat ini. Oke, kita lanjutin jalan ke arah sebelah sana. Sepertinya untuk masuk ke sini itu harusnya tadi lewat sini gitu ya. Di samping sebelah sini itu seperti ada taman bermain buat anak-anak. Kita coba cek. Masuk ke sini tuh HTM-nya 5.000 gitu ya. Termasuknya masih terjangkau, lumayan masih murah. Untuk cuma sekedar penasaran terus kepengen mlebu, bayar 5.000 ke ora patia mahal banget. Wajar gitu. Oke, sekarang kita mau keluar dari objek wisata Waduk Merica ini. Nah, yang datang anak-anak muda semua. Pengunjungnya rata-rata anak muda. Yakin serius? Itu di sana semua gerombolan cewek-cewek, anak muda semua. Pantes kalau warung-warung di sini tuh mulai buka lagi gitu ya. Karena hari biasa saja itu rame, termasuknya rame. Mungkin ini aku datangnya kepagian gitu ya. Coba kalau mungkin agak sore sedikit itu mungkin bisa lebih rame. Oke, kita doakan sama-sama guys. Semoga objek wisata Waduk Merica ini semakin kesini bisa semakin rame gitu ya. Jelas ketika objek wisata itu rame, ekonomi di sekitarnya itu ikut berkembang gitu ya. Warung-warungnya laris, duitnya muter gitu. Wargane sing mau nih pengangguran pada bisa dodolan gitu ya. Makanya kita doakan semoga objek wisata Waduk Merica ini bisa semakin tambah rame gitu ya. Amin. Ini katanya rame, Bu. Iya. Rame terus sempat sepi terus ini mulai rame lagi ya, Bu? Iya. Oh, Lama, Mas. dulu. Kuda lumping kalau hari Oh. Sabtu Minggu itu ada kuda lumping, dangdut, Hmm. jadian Oh, berarti sempat tutup gitu, Bu? Iya, lama. Oh. Jadi objek wisata Waduk Merica ini sempat tutup. Pokoknya kerungu-kerungu itu sempat terjadi
pandemi corona gitu ya. Tempat ini sepi kan, wongnya ora uli pada plesir guys, ora uli pada plesir, terus sepi, terus bar corona gue ora terus ramai maning ora, tapi terus malah tutup gitu ya. Jadi sepi nih, tutup baru dibuka lagi kemarin sebelum puasa. Jadi pas lebaran di sini tuh udah mulai ramai lagi, sampai detik ini itu semakin tambah ramai gitu. Jadi kalau tempat wisata ini sempat ditutup, berarti tadinya di sini tuh sepi banget itu ya, nggak ada warung-warungnya. Tapi sekarang lihat warung-warungnya udah ramai lagi. Bahkan ada yang jual mie ayam. Sempat tutup 5-4 tahun dan sekarang sudah buka lagi, ramai lagi gitu ya. Monggo Bu, turun Bu. Ini warung-warungnya. Nggih Bu, somai, tahu gejrot, terus pop mie, minuman, es teh, es jeruk. Cuma warung sederhana gitu ya. Mungkin kalau semakin jelas ke sini semakin ramai, mungkin bisa dibikinin warung-warungan. Tuh. Oke. Jadi sampai di sini saja video kita kali ini. Kita sambung lagi di video-video saya berikutnya.